Pengertian kesimpulan karya ilmiah. Kesimpulan adalah salah satu bagian dari penutup suatu karya ilmiah yang berupa pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan harus berkaitan juga dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarnya. Kesimpulan utama pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis tidaklah sedetil kesimpulan yang terdapat pada bab analisis. Sebaliknya, pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, maka kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atau pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan yang telah diuraikan secara lengkap pada bab sebelumnya. Tata urutannya pun hendaknya sama dengan yang ada dalam bab tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil penjelasan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Dalam suatu karya ilmiah dibagi menjadi kesimpulan dengan logika deduktif dan induktif. Yang pertama, kesimpulan dengan logika deduktif. Logika deduktif atau umum khusus merupakan proses berpikir yang dimulai dari sesuatu hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sebagai contoh, premis yang pertama, langit mendung maka hari akan hujan. Dan premis kedua, hari ini langit mendung, maka dapat kita simpulkan yaitu maka hari ini akan hujan. Yang kedua, kesimpulan dengan logika induktif. Logika berpikir ini dimulai dari sesuatu hal yang spesifik, sehingga dapat dilihat pola yang terjadi, dan pola ini akan menjadi kesimpulan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai contoh, bukti 1, Senin hujan, bukti kedua, Selasa hujan, bukti ketiga, Rabu hujan, dan bukti keempat, Kamis hujan. Maka dapat kita simpulkan, yaitu kemungkinan hari Jumat akan turun hujan. Rumusan saran dalam karya ilmiah. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas dasar hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan, dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pendekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu dan tentunya beberapa persyaratan. Syarat yang baik antara lain: yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai paparan objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sendiri yang menekankan pada pendalaman. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian, dan tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. Saran yang baik dapat dilihat dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orang lain hendak melaksanakan saran tersebut, ia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. Saran dapat ditujukan kepada semua institusi perguruan tinggi, pemerintah atau swasta, atau pihak lain yang dianggap layak. Cara membuat kesimpulan.
Ada beberapa teknik dalam membuat kesimpulan, di antaranya yang pertama yaitu teknik generalisasi. Teknik generalisasi merupakan salah satu teknik di dalam membuat kesimpulan. Fokus utama teknik ini adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Hal ini kita dapatkan setelah melakukan penelitian yang kita lakukan berdasarkan fakta dan data yang kita buat dan teliti. Kemudian, harus sesuai dengan jenis penelitian yang telah kita buat sebelumnya. Dengan demikian, di dalam cara menentukan kesimpulan pada salah satu penelitian baik berupa skripsi, makalah, dan karya tulis lainnya. Yang kedua yaitu teknik analogi. Teknik analogi merupakan teknik selanjutnya di dalam cara membuat kesimpulan. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Teknik yang ketiga yaitu teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara membuat kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab dan akibat yang ditimbulkan. Teknik sebab akibat ini merupakan salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Dengan demikian, kesimpulan yang akan diajukan nantinya tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Dengan membuat kesimpulan, seorang pembaca akan dapat dengan mudah mengetahui hasil dari gagasan, penelitian, wacana, dan karya tulis yang kita buat, sehingga akan mempermudah kita dalam membuat kesimpulan akhir.